Shalom God lovers, percayalah di dalam setiap pergumulan, segala badai dan cobaan, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Dia akan selalu pelihara karena Dia baik, Dia setia. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Salam, jumpa lagi God Lover kita dalam program Word from Heaven pagi ini. Saya senang mengunjungi Bapak Ibu semua dan kiranya semua dalam berkat dan sejahtera yang dari Tuhan. Pagi ini kita ingin membaca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ini merupakan ucapan bahagia. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Tuhan Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Puji Tuhan, demikian perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud di Mazmur 128 ayat 1 berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kata bahagia ini merupakan salah satu kata yang paling dirindukan oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak ingin bahagia. Dan karena hal itu ada banyak cara yang dicoba untuk meraih kebahagiaan dengan kekayaan, ketenaran maupun kesuksesan. Tetapi selalu saja ketika hal-hal itu diraih, ada kekosongan yang selalu minta diisi. Keberhasilan lahiriah bukanlah jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diukur Bapak Ibu Saudara oleh seberapa besar kekayaan, popularitas, pencapaian yang kita miliki. Bacaan hari ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Kalau kita baca nanti Matius 5-7 di bawah judul ucapan bahagia. Berulang kali dikatakan berbahagialah. Di mana dalam bahasa Yunani kata bahagia itu sendiri berasal dari kata makarios, yaitu kebahagiaan yang lengkap, kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang sempurna. Nah, ini kebahagiaan sejati, tapi selalu tidak bisa kita dapatkan. Karena apa? Ada beberapa hal yang harus kita capai untuk mencapai kebahagiaan seperti ini. Pertama-tama, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, untuk mencapai kebahagiaan itu di ayat 3 itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya pertama untuk bisa meraih kebahagiaan itu hidup sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Seberapapun kekayaan yang kita miliki, seberapapun kesuksesan yang kita raih, tetaplah mengandalkan Tuhan. Maka ketika kita bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kebahagiaan bisa kita raih. Hal yang kedua untuk mencapai kebahagiaan adalah selalu bersedia dan peduli berbagi dengan sesama kita. Kita peduli di ayat 4, ayat 7 bisa kita baca nanti. Kita bisa peduli dengan sesama kita, kita peduli memperhatikan lingkungan kita di masa-masa sekarang, apalagi kepedulian kita sangat dibutuhkan. Ketika kita berbagi, ada kebahagiaan yang bisa kita raih. Lalu rendah hati Bapak Ibu dan panjang sabar. Apapun yang kita alami, apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, tetaplah rendah hati. Dan sadari pencapaian kita dalam bentuk apapun, semua itu semata-mata karena berkat Tuhan. Yang keempat, untuk bisa berbahagia, gigih di dalam kebenaran. Pegang teguh perkataan-perkataan Tuhan. Turuti perintah Tuhan apapun resikonya. Yang kelima, menjaga hati. Ini penting sekali. Di ayat 8 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Menjauhi permusuhan, menjauhi segala pikiran-pikiran negatif akan menjadikan kita bahagia Bapak Ibu. Jangan pernah biarkan pikiran kita diisi dengan hal yang negatif. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Seperti kekayaan, popularitas, jabatan, apapun. Kebahagiaan sejati adanya di dalam hati. Yang memancar keluar. Dicapai dengan tindakan. Diwujudkan dengan aksi. Itu semua karena adanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi God Lover, kebahagiaan sejati tidak pernah lepas dari bertahtanya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi ini di mana Tuhan mengingatkan kami, biarlah Tuhan bertahta di hati kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada kami semua dan berkati semua God Lover yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi God Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman kita semua. Agar berkat bisa menyambar ke semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.